Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pembentukan BPUPKI. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma atau Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Yang kedua, pengambilan paksa. Saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Yang ketiga, perbudakan paksa. Perempuan-perempuan di Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pada tanggal 8 Maret 1945, banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati negara kita bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajah atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, Belanda, satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Pada peringatan pembangunan Jawa Baroe tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zuni Ryosakai. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan jumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah DRKART Rajiman Wodio. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juni 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung Choi dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain, namun demikian rumusan-rumusan tersebut memiliki kesamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara merutinkan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soekarno, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Soepomo, dasar negara Indonesia
merdeka sebagai bangsa. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lalu batin. 4. Musyawarah. 5. keadilan sosial. Suhartomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan besar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat, golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Pada akhir masa persidangan pertama, BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemikiran ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio Jepang dan RP Soeroso. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.